memuliakan Engkau lebih lagi. Berdaulatlah Engkau Tuhan atas hidup kami, dan biarlah seluruh rencana-Mu dan rancangan-Mu tidak ada yang gagal. Kami masuk dalam satu penentuan dan penentuan lainnya, sampai betul-betul kami mengalami puncak kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Yesus kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saya ajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita bersama-sama ya. Juga yang hadir di rumah kami siang hari ini, yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini bisa belajar tentang firman-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu lewat semua keterbatasan manusia kami, peralatan kami, suasananya dan semuanya. Bicara Tuhan sesuatu yang kuat supaya kami betul-betul bisa bertumbuh dan kenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari buka bersama dengan saya di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan rekan nanti bisa baca ayat yang kedua. Oke. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lihat baik-baik. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke. Ada satu kunci yang saya belajar minggu-minggu ini, bagaimana caranya supaya di masa-masa seperti ini kehidupan kita tetap mengarah kepada Tuhan. Ya, karena di situasi seperti ini manusia atau umat Tuhan gampang sekali kehilangan keilahian dalam diri dia. Gampang sekali kehilangan sesuatu yang rohani. Dan sebetulnya lewat hal ini semua iblis itu berusaha mengambil yang rohani dari kita. Betul ya? Perhatikan bahwa semua kejadian di dunia saat-saat sekarang mengarahkan mata kita ini kemana? Hanya kepada diri kita sendiri. Oke? Manusia dilatih, diajar untuk egois di masa-masa sekarang. Saya bersyukur teman-teman beberapa gereja ya, gabungan gereja di Jakarta Utara melawan semua hal ini. Oke? Dengan cara bakti sosial satu dengan yang lain, tetap saling berkomunikasi, saling menanyakan apakah ada yang perlu dibantu, satu dan sebagainya. Kita harus keluar saudara dari tata cara dunia yang berusaha membentuk kita menjadi seperti dunia. Saya akan bacakan ayat ini dari beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris ya. Saya akan fokus di ayat yang keduanya saja. Saya akan bacakan pertama-tama dari Amplified Bible, oke. Do not be conformed to this world, ya. But be transformed with the renewal of your mind, so that you may prove yourself what is good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Ada satu terjemahan lagi yang menarik, yaitu terjemahan dari satu orang ya, Phillips Bible. Saya akan bacakan buat Anda di ayat yang keduanya. Perhatikan saudara. Don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your mind from within, so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meet all His demands, and move towards the goal of true maturity. Perhatikan ayat ini. Do not let the world around you squeeze you into its own mold. Nah, Alkitab Phillips berkata, jangan biarkan dunia ini menekan kita. Menekan kita dan akhirnya membentuk kita, mencetak kita seperti apa yang dia mau. Oke?
Sekarang ini kan di dunia diajar banget nih orang untuk egois. Betul gak? Karena takut ya. Makin hari makin terbukti manusia tidak bisa hidup tanpa uang. Oke? Kalau Anda hidup di abad 18, di abad 17, atau bahkan sebelum zaman kemerdekaan, mungkin uang itu tidak seberarti sekarang, saudara. Nanti kita sempat ngobrol ya tadi sebelum ibadah dimulai, oke? Dan masing-masing berkata, iya ya zaman dulu uang itu nggak segitunya. Tuh ya, zaman sekarang kayaknya dunia itu makin hari makin membutuhkan uang. Oke? Semua orang ini dibentuk, ditekan oleh dunia untuk menjadi seperti yang dunia mau. Itu apa? Semuanya egois. Semuanya hanya memperhatikan apa yang di luar. Semuanya hanya memperhatikan kebutuhan diri dia sendiri. Oke? Dan ini sebetulnya berbahaya, saudara. Oke? Di dunia ini masing-masing semua orang hidup untuk dirinya masing-masing. Oke? Hal ini tidak boleh terjadi, apalagi dalam gereja. Karena kita ini tubuh Kristus. Alkitab berkata, Kristus diberikan kepada kita sebagai kepala. Oke, bukan sebagai dewa, bukan sebagai jimat yang bisa kita pergunakan untuk kepuasan diri kita sendiri, tapi sebagai kepala. Bayangkan kalau kepala Kristus seperti apa dan tubuhnya apa, itu akan sangat berbeda sekali, itu mengerikan. Yesus datang ke dunia untuk apa? Memberikan hidupnya. Saya percaya gereja Tuhan pun sama. Ada sesuatu yang kita bisa beri, selalu ada sesuatu yang kita bisa beri. Oke? Ada satu ayat yang menarik di kitab Daniel, nanti kita bahas sama-sama. Ada satu kunci yang sebetulnya Tuhan bukakan kepada kita. Gimana caranya supaya hidup kita terus ilahi dan terus sejalan dengan apa yang Dia mau. Oke? Sekarang ini jujur tidak banyak orang yang mau ikut kehendak Tuhan. Betul gak? Mereka gak peduli dengan kehendak Tuhan. Ya, firman-firman Tuhan yang favorit, firman-firman Tuhan yang laku adalah firman-firman yang mengajarkan kepada kita gimana caranya makin hari kita bisa makin luar biasa ketika kita ikut dengan Tuhan. Oke? Tuhan itu hanya sebagai alat, saudara. Tidak ubahnya dengan seminar motivasi, gak ubahnya dengan berhala di rumah-rumah berhala yang hanya dikunjungi ketika Anda punya kebutuhan. Harusnya tidak demikian. Oke? Saya akan bacakan buat Anda. Mari buka Daniel pasal yang ke-11. Oke? Daniel pasal yang ke-11. Lihat ayat yang ke-31 dan 32. Saya akan bacakan buat Anda. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu, perhatikan itu baik-baik. Menghapuskan apa? Apa? Korban sehari-hari. Akan menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32, silakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tentunya ada banyak tafsiran tentang ayat ini, ya, mengacu kepada akhir zaman. Oh, artinya begini, artinya begitu. Ayat ini masih diperdebatkan tentara siapa, bait kudus yang mana. Tapi prinsipnya sama, saudara. Kalau setan bekerja, dengar ya. Ketika setan datang dan dia bekerja, yang pertama-tama yang dia akan hapus itu apa? Korban sehari-hari. Oke? Anda mau tafsirkan ini cocok loginya dengan siapa orangnya, di negara mana, atau kapan kejadiannya, itu gak masalah. Oke? Saya gak akan menafsirkan ayat ini, wah pas seperti zaman sekarang. Enggak. Yang saya hanya katakan ini, prinsipnya sama. Apapun penafsiran dari ayat ini, prinsipnya sama. Ketika setan kerja, korban sehari-hari dihapuskan. Betul ya? Manusia diajar untuk tidak boleh lagi berkorban untuk Tuhannya. Aneh ya? Kenapa setan betul-betul gak suka adanya korban yang manusia berikan kepada Tuhan? Karena lewat korban, saudara, ada ikatan
antara manusia dengan Tuhan. Oke? Dari mana sih anak-anak saya tahu kalau saya adalah orang tuanya? Gampang. Korban yang Anda berikan. Betul gak? Betul? Ya, kita sacrifice buat anak kita. Kalau ada orang tua yang gak mau sacrifice buat anaknya, itu bukan orang tua. Itu investor. Ya. Anak hanya buat lucu-lucuan, tapi gak pernah mau diurusin. Gak pernah mau dia ajarin sendiri. Gak pernah mau korban. Kalau bisa dikaryakan sedini mungkin, supaya segera bisa menghasilkan uang untuk mengganti biaya persalinan dan biaya susu. Betul gak? Ternyata korban itu mengikat orang, saudara, dengan Tuhannya. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika setan datang ke bait suci, dia bilang gini, kita tiadakan dulu korban apa? Bulanan, tahunan? Enggak, korban sehari-hari. Ternyata kalau hidup Anda mau sehat secara rohani, nggak ada cara lain. Hidup kita adalah hidup yang membakar korban sehari-hari untuk Tuhan. Jadi saudara ya, Alkitab bilang ayat 32, dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian itu, ya, terhadap perjanjian yang mana? Yang korban sehari-hari itu, punya celah untuk dibujuk sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Saudara, kalau setan datang dalam hidup Anda, ia tidak datang dengan bentuk yang serem, yang menakutkan. Oke? Kalau setan muncul dalam bentuk kuntilanak, siapa yang berani ikut dia? Ya? Setan itu harus muncul dalam bentuk yang menjanjikan. Katakan sama-sama, menjanjikan. Yuk. Dia harus datang dalam bentuk yang wow, yang membuat orang itu ingin ikut dia. Yang menarik, yang iya ya, yang rasional. Iya ya, buat apa kita susah-susah? Oke. Ada ayat di Alkitab yang berkata, sia-sia aku mempertahankan kelakuanku yang bersih. Benar gak? Ya. Dengan kata lain, gak ada gunanya saya korban, capek. Toh hidup orang-orang lebih senang, lebih bahagia. Aduh, saya kayaknya rugi banget kayak begini hidup. Coba deh dulu, bukan ini jalur yang saya pilih. Mungkin saya udah lebih baik. Oke. Sebenarnya bisa kelihatan lebih baik di dunia, tapi ternyata kehilangan sesuatu yang ilahi. Ya, kehilangan sesuatu yang dari Tuhan. Gak akan ada banyak gunanya. Betul ya? Dan justru yang dia mau itu. Manusia ini diajar untuk tidak lagi berkorban. Coba deh, kalau Anda ngalamin hal seperti ini, Saudara akan sadar pelan-pelan hidupmu kehilangan hadirat Tuhan pelan-pelan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada, saudara, dalam bentuk keegoisan sama sekali. Gak ada. Yesus kita itu, dengar baik-baik ya, Yesus kita itu bukan Tuhan yang egois. For God so loved this world that He apa? Gave. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia apa? Memberikan. Semua dalam diri Tuhan arahnya keluar. Arahnya keluar. Saya concern loh dengan keegoisan kita di masa-masa sekarang. Serius. Kita itu diajak untuk gak aktif secara rohani sama dunia ya. Di squeeze, di mold, dibentuk. Untuk yang kita perhatikan diri kita aja. Seperti diputuskan semua saluran ilahinya. Sampai-sampai Anda hanya tinggal daging saja. Semua dalam diri kita cuma berbentuk menyelamatkan diri. Yang penting saya selamat duluan. Yang penting, ini saya rugi apa gak kalau saya buat kayak gini. Tahu ini saya bakal ketularan gak kalau saya kayak begini. Semua tuh tentang diri kita aja. Ini bahaya sebetulnya. Bahaya. Pada satu titik, kita harus kembali belajar berperang. Supaya hidup kita tetap bisa memberikan korban sehari-hari.
Nanti Anda akan lewati pandemik ini dengan baik. Ya. Bayangkan coba nih, bayangin ya. Sebulan, 2 bulan lagi lewat semua. Kita kembali beribadah. Masa kita mau ngomongin hal yang sama, saudara? Kembali lagi ngomong, oh berkat, shalom saudara, puji Tuhan. Mari kita bermimpi, mari kita naik ke atas, jadi kepala bukan ekor. Lalu 3 bulan ini artinya apa? Lalu kenapa semua ini kita alamin? Saya berdoa loh, dengar, jemaat dengar. Saya berdoa kamu ngerti bahwa ini masa-masa krusial yang membongkar hati kita yang paling dalam. Dan salah satunya yang paling krusial tentang bagaimana cara kita berkorban. Ya. Saya baru ngerti loh ternyata. Mungkin pernah saya pelajari sekian lama, tapi saya lupa. Dan jemaat harus dengar bahwa ketika kita memberi dalam bentuk apapun, ya, Anda tahu saya nggak pernah minta apa-apa. Ya, sebisa mungkin saya pergi makan saya bayar sendiri. Kalau bisa saya bayarin orangnya, nggak ada masalah. Tapi dengar nih, saya baru ngerti, dengar ya. Memberi itu saudara, itu menyehatkan buat siapa? Buat si pemberi, ngerti ya? Yesus berkata apa? Lebih baik kalau kamu apa? Memberi daripada kamu menerima. Ketika kamu hanya menerima, kamu gak punya keilahian. Kenapa? Karena semua orang di dunia pun maunya apa? Menerima. Tapi ketika kamu memberi, ada sesuatu yang similar antara kamu dan Bapakmu yang di surga. Ingat, Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Dia memberi, semua bisa dia beri. Ternyata ketika Anda memberikan persembahan, Anda memberikan korban Anda memberikan hidup Anda untuk dipakai oleh Tuhan, ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau kerjakan. Teman-teman di sini yang saya suruh share firman, waduh, semuanya awalnya setengah mati. Sampai hari ini masih setengah mati kalau disuruh. Tapi satu-satunya jalan supaya ada keilahian, kamu harus belajar berkorban. Korban perasaan, korban takut gagal, tegang, gak bisa tidur, ada yang minta diundur, ada yang minta begini, alasannya begini, ada yang lempar ke saudaranya, bahkan adiknya pun dikhianatin. Saudara, Alkitab berkata saling menyerahkan orang di akhir zaman. Tapi ketika dijalanin, ada keilahian yang turun, ada yang dari Tuhan yang turun. Anda mau tahu gak gimana caranya supaya kamu tetap terikat dengan Tuhan? Gak ada cara lain. Belajar hidup dalam korban sehari-hari. Ingat ya, kalau ada 5 orang di lingkungan Anda mau melakukan sesuatu, saudara, belajar jadi orang yang turut berkorban. Bahkan kalau bisa yang paling berkorban. Amin. Saudara tahu nggak, kita nggak pernah ditentukan untuk menerima berkat kita dari manusia, ya. Jadi jangan ngarepin orang, ya. Kita ditentukan untuk menerima berkat kita dari Tuhan. Kadang lewat manusia, kadang lewat sesuatu, kadang lewat hal lain. Tapi Tuhan yang memberikan berkat. Jadi cara setan seperti itu. Dia datang ke bait suci, dia hentikan korban. Bahkan zaman sekarang, kalau berkorban pun harus terima lagi, ya kan? Menabur, kasih uang, supaya uang lebih banyak datang kepada Anda. Saudara, itu bukan berkorban namanya. Itu Anda bisnisin Tuhan, Anda bisnisin gereja. Nanti kalau 3 bulan memberi, belum balik lagi, mulai kecewa, mulai marah. Berapa banyak Anda di masa-masa pandemik ini hampir kehilangan Tuhan karena Anda pikir, oh, gak ada mujizat ya, kok berat ya, kok Tuhan gak tolong saya ya, kok barang-barang saya yang konon katanya janji Tuhan yang saya terima, pelan-pelan mulai habis. Kok tabungan saya yang saya pikir janji Tuhan saya bisa nabung sekian ratus juta, kok pelan-pelan berkurang. Dan saudara mulai tawar hati. Banyak yang kecewa. Teman saya ada yang WA, ada yang nanya, hampir kehilangan Tuhan. Saya hanya bilang,
Jawaban untuk pertanyaan kamu cuma 2. Kalau kamu kecewa nggak ada mujizat, cuma 2 nih. 1, saya kasih tahu ya, Tuhan sebetulnya nggak ada. Betul nggak? Yang kedua, cara kita mengenal Tuhan apa? Salah. Pikirannya yang mana? Untuk orang yang kecewa sama Tuhan cuma 2. Anda kecewa karena Anda berharap sesuatu ternyata nggak ada. Cuma 2. 1, Tuhan itu memang nggak ada sebetulnya. Atau yang kedua, saudara salah dalam cara Anda mengenal Tuhan. Karena ternyata Dia mau kita untuk apa? Sacrifice. Dia mau kita untuk berkorban sehari-hari. Dan itu yang iblis coba hapuskan dalam kita. Oke? Dunia lagi paksa kita untuk egois. Pikirin lo, kamu ke depan 2 bulan gak ada income. Ayo, makan yang benar, irit-irit. Gak usah berkorban-korban dulu. Berhenti traktir orang. Berhenti kasih makan orang jalanan. Ayo. Itu yang dia mau. Dan dalam semua keegoisan pasti ada kekacauan di sana, saudara. Orang akan saling berkelahi, saling membunuh. Supaya apa? Supaya dirinya dapat bagian lebih banyak. Betul kan? Betul kan? Gak pernah ada perpecahan di gereja, perpecahan di bisnis yang tidak diikuti keserakahan akan uang. Gak pernah ada. Semua orang mau bagian lebih banyak. Mereka salah, mereka dibutakan, mereka gak ngerti bahwa justru Tuhan panggil kita untuk apa? Berkorban. Coba tanya ke diri masing-masing sekarang. Kamu berhenti berkorban gak ketika masa pandemik ini? Ayo. Saya diberkati sekali dengan keputusan pemerintah kita. Saya berterima kasih saya bisa tinggal di negara Indonesia seperti ini. Bayangkan saudara, gajinya disesuaikan, THR-nya disesuaikan, dipotong ya lebih tepatnya ya. Orang-orang diberikan makan, orang-orang diberikan bantuan sosial. Pemerintah mungkin kehilangan banyak di saat-saat seperti ini. Tapi mereka menunjukkan mereka punya sesuatu yang ilahi, mereka berkorban. Saya berdoa Anda ngerti. Yuk jangan berhenti berkorban yuk. Ya, belajar beri persembahan, saudara. Kami nggak pernah cantumkan nomor rekening gereja sama sekali video. Tapi Anda tahu. Belajar beli kali ini untuk diri saya sendiri. Saya mau memberi karena ini baik buat saya. Jangan sampai perasaan saya untuk berkorban itu hilang di tengah-tengah keegoisan yang begitu luar biasa. Oke? Dan korban ini yang mengikatkan Anda dengan Tuhan di masa-masa seperti ini. Kalau Anda berhenti berkorban, saya pastikan Anda pasti berhenti iring Yesus. Pasti. Amin. Jadi tetap kuat. Ingat, kita tidak pernah ditentukan untuk memiliki dunia. Kita punya kerajaan yang gak tergoyahkan. Kerajaan surga. Dunia hanya tempat sementara. Suatu saat Anda berpulang ke rumah Anda yang sejati. Dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Amin. Saudara mau belajar berkorban hari ini? Korban sehari-hari. Daily sacrifice. Ya. Dan terakhir ayat 12 yang baca sekali lagi. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Lihat ya. Mereka yang kenal Tuhannya itu akan apa? Kuat. Yuk, yang sekarang ini lemah imannya. Berarti pengenalan kita akan Tuhan itu apa? Kurang. Oke? Dan bukan hanya kenal Tuhan, mereka kuat, tapi mereka pun akan apa? Akan bertindak. Mereka kan ngerti harus ngapain, harus ajar apa, harus berperilaku seperti apa. Nah perhatikan orang Kristen baik yang gak tahu mau ngapain, ya muter-muter aja saudara. Gak jelas, kayak kesana ini hanya nunggu waktu sementara. Ya nunggu waktu sementara ya udah gak usah ngapa-ngapain, ya nonton aja di rumah, ya kan? Saya suka film seri 24 misalnya. Waduh, gak ngapa-ngapain kita bengong. Nonton aja ulang dari season 1 sampai season 2, 3, terus sampai season 9. Gak buat apa-apa. Tapi untuk yang kenal Tuhannya, pertama-tama, kamu kuat.
Kamu tahu, oh saya gak terlalu goncang masa-masa gini. Bosan ya, pasti bosan. Gak bisa makan di restoran. Bayangkan kemarin saya rayain ulang tahun anak saya. Aduh, mungkin ulang tahun yang paling sepi, saudara. Gak makan di luar, gak bisa duduk sama-sama. Bahkan beli makanan aja, makannya di mobil. Dia beliin berempat di rumah, gak ada siapa-siapa. Ya, hadiah pilih sendiri. Karena kita gak bisa celebrate apa-apa. Memang tidak enak, tapi itu gak melemahkan. Hanya bosan belaka. Tapi beberapa orang betul-betul lemah karena kejadian ini. Terpukul dengan sangat. Wah, kayak kecewa banget, takut sekali. Dan yang kedua gini, mereka diam saja, gak mampu bertindak apa-apa. Seperti seolah-olah gak tahu harus bagaimana. Semua terkejut. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan punya dua hal. Kamu akan tetap kuat. Bosan ya bosan, tapi kuat. Tidak meragukan Tuhan. Bahkan jujur ya saudara, masa-masa ini buat saya pribadi jujur ya, itu seperti konfirmasi. Betul kan? Untuk apa yang telah kita pelajari. Malah saya semakin kuat dan semakin berkat Tuhan. Terima kasih buat pendidikanmu di tahun-tahun lalu. Dan yang kedua, bukan hanya kuat, Anda akan tahu, Anda akan tetap bertindak, Anda akan tetap do something. Saya udah bilang, dunia ini bangkrut di pandemik ini bukan gara-gara kena tipu kan, tapi semata-mata karena inactivity, karena nggak ada produktivitas, nggak ada kegiatan. Bayangkan, tidak ada kegiatan aja bisa bikin bangkrut, saudara. Ketika semuanya terhenti, stuck, hancur semua. Gak perlu penipuan, gak perlu perang untuk bikin bangkrut dunia. Semuanya di saat yang sama berhenti bergerak, bangkrut. Anda pun sama sebagai orang percaya. Harus ada tindakan-tindakan dalam hidupmu. Memberi, kasih makan orang, datang sekali-sekali, kumpul, do something. Jangan diam aja. Bantu apa kek, buat apa kek. Kalau kamu diam aja, mati pasti. Ya. Yuk, dengar jemaat, isi hari-hari hidup kamu dengan yang baik. Ya, jangan cuma habiskan waktu selama pandemi ini cuma nonton di rumah, main game ya. Oh, kami di rumah main game terus. Tapi itu anak saya yang umurnya 6 tahun. Kalau kamu cuma nonton main, kamu gak ubahnya seperti orang 6 tahun. Ayo buat sesuatu. Tetap bertindak. Supaya hidup memutar. Nanti ketika pandemi ini selesai, hidupmu makin kuat. Sudah lulus dari semua pendidikan yang Tuhan mau ajar kita. Amin. Ya. Jangan mau korban sehari-hari Anda dihapuskan. Tetap berkorban. Tetap beri yang terbaik. Luruan kepala kita, saya mau berdoa yuk. Mari kita doa. Kalau Anda mau saudara, Tuhan, aku tetap minta yang ilahi. Syadarabaya handara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku tetap minta yang ilahi dari hidupku. Tuhan, aku mau menghargai Engkau lebih dari apapun juga. Aku mau Tuhan, aku makin kuat di masa-masa ini. Mau gak kau doa sama saya? Tanganmu sudah ada sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus beri anugerah. Beri anugerah supaya kami bisa keluar dari keegoisan kita. Kami Tuhan, seperti yang dunia mau bentuk. Dunia mau cetak keegoisan dalam diri kita. Dunia mau cetak kita sama seperti diri mereka. Yang maunya dihargai, maunya kelihatan lebih hebat, maunya selalu untung, selalu di atas orang, maunya selalu menang, maunya selalu punya jaminan yang bertumpuk sampai hari tua. Rasa aman yang dibangun oleh sesuatu yang dusta, yang bohong, saudara. Minta, Tuhan, aku mau keluar. Dan aku mau mulai memberi kembali. Aku mau mulai berkorban kembali, Tuhan. Aku mau berkorban. Tuhan, kalau aku telah kehilangan sense of sacrifice, perasaan yang rindu berkorban, hari ini kembalikan oleh Roh-Mu. Beri anugerah-Mu, beri belas kasihan-Mu, supaya anak-anak-Mu ini betul-betul tetap berpegang kepada Tuhan yang sejati.
Biar belas kasihan-Mu turun buat setiap kami Tuhan siang hari ini. Dan dalam nama Yesus tidak ada tipu daya yang bisa menghapuskan korban sehari-hari dari hati kami. Kami dipanggil untuk menjadi sama seperti Yesus kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Dalam nama Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan, diperkaya Tuhan dalam hatinya. Minta Tuhan jadikan hidupku ini persembahan yang hidup, yang aku bisa berkorban sehari-hari. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.